Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Saya tahu mungkin ya, ada teolog barat yang mempersoalkan keaslian naskah-naskah Perjanjian Baru karena satu-satunya manuskrip tertua yang masih ada sampai saat ini yaitu Papyrus John Ryland yang diperkirakan berasal dari tahun 125. Hanya memperlihatkan sangat sedikit bagian Injil. Kata mereka, tidak ada manuskrip-manuskrip yang tertulis pada abad kedua sampai ketiga yang masih ada sampai saat ini. Bagaimana menurut Pak Bambang? Ya, pertama-tama sekarang akurasi uji karbon. Justru yang namanya P46 itu hasil uji karbon terakhir itu tahun 85 atau tahun 90-an. Jadi artinya itu abad pertama. Ya kan? Nah, kalau Injil Yohanes itu naskahnya baru ditemukan bukan tahun 125, itu tahun 115. Yang 120 itu P66, itu Papyrus 66 yang sekarang disimpan di bukan disimpan di John Ryland, tapi disimpan di Bibliotheca Bodmeriana di Switzerland. Itu P66. Dan itu hampir lengkap Injil Yohanes. Kalau yang dipersoalkan itu hanya P52 tahun 115 John Ryland Library, itu mungkin tidak banyak, tapi P66 itu hampir lengkap isinya. Terus kemudian parameternya apa untuk meragukan karena apa naskah-naskahnya misalnya tidak menyebar pada abad-abad pertama Masehi. Sekarang saya mau tanya, naskahnya Aristoteles dari tahun berapa? Naskahnya Plato dari tahun berapa? Parameternya apa untuk mengatakan meragukan? Orang tidak pernah ragu dengan Aristoteles. Aristoteles itu hidup di abad keempat sebelum Masehi. Naskah tertuanya ditemukan tahun 900 Masehi. Tidak ada naskah sama sekali dari abad pertama tulisan Aristoteles. Kalaupun ada dari abad pertama, itu time gap-nya sudah 400 tahun sampai 450 tahun. Ini baru tahun 900, kok dunia perguruan tinggi tidak pernah mengatakan Aristoteles tidak pernah ada, tapi meragukan. Karena itu jangan percaya dengan logika Aristoteles. Termasuk logika formal yang kita pakai paling sederhana di perguruan tinggi harus kita tolak. Karena naskah Aristoteles baru tahun 900. Kenapa tidak mengatakan begitu? Paradigmanya apa? Parameter perbandingannya apa? Kan gitu kan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dibandingkan dengan agama lain, itu Injil berasal dari abad pertama. Sekarang bandingkan dengan misalnya teks-teks Quran misalnya. Itu baru abad ke-7. Tidak ada juga Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad. Iya toh? Kodifikasi Quran yang pertama terjadi pada zaman Utsman tahun 645. Nabi sudah meninggal tahun 632. Teks Utsmani yang ortografi Utsmani yang ditemukan dari tahun yang sama ternyata juga berbeda-beda antara misalnya naskah Samarkand, Mushaf Madinah. Ini bukan saya menjelekkan, tapi saya hanya menunjukkan perbandingan, ya. Terus kemudian naskah Sana'a. Nah, itu pun kontroversial karena tidak disetujui kalau naskah itu dibuka terlalu vulgar secara umum. Problematik ini juga terjadi pada agama-agama lain. Justru kalau dibandingkan antara naskah-naskah filsafat dengan naskah agama lain, tidak ada yang bisa menandingi keakuratan Injil. Baik itu dari persebaran naskahnya maupun dari time gap antara naskah tertua yang ditemukan dengan penulis zaman kepenulisannya. Yang berikut lagi, gara-gara teolog modern tidak percaya dengan akar sejarah gereja. Contoh sekarang, hanya mengandalkan misalnya
Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus yang berasal dari abad keempat. Orang mulai mengatakan, kami meragukan yang namanya akhir Injil Markus yang panjang. Pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20 itu meragukan. Misalnya, sekarang. Parameternya apa juga sekarang? Kan begitu kan mestinya. Kalau Anda mengatakan ini Injil tak akurat, mana naskah yang lebih akurat? Dari penelitian dari sudut pandang kritik teks, tua naskahnya, time gap antara penulisan naskah itu oleh penulis aslinya dengan naskah tertua yang ditemukan, tidak ada yang menandingi Perjanjian Baru. Nah itu saya kira, karena kita ini orang Kristen terlampau liberal dalam menghadapi teks kita sendiri, maka lahirlah teolog-teolog genit. Saya berikan contoh, kemarin saya sampaikan di forumnya ISJS. Saya bilang begini, contoh ya, Anda pernah nggak pergi ke Mojokerto, ke Trowulan? Trowulan itu banyak kuburan-kuburan itu loh. Ya, namanya makam Tralaya. Tralaya itu berasal dari kata setra dan pralaya. Setra itu artinya medan, artinya lapangan, makanya Baratayuda diadakan di Medan Kuru Setra. Karena apa? Medannya Kuru, lapangan Kuru. Sementara pralaya itu artinya mati, kematian. Di situ ada kuburan-kuburan Muslim, karena kalau orang Hindu kan matinya dibakar, dikremasi. Kuburan-kuburan Muslim itu dianggap sebagai makam Tralaya tadi. Ada nisan 1, nisan 2, nisan 3. Terbanyak dari naskahnya ditulisi kullu nafsin da'iqatul maut. Teksnya lebih singkat dari Quran. Orang Islam tidak ada yang mengatakan ada varian teks dari makam Troloyo. Ternyata surat Ali Imran ayat 182 isinya hanya separuh dari yang tercantum sekarang. Tidak ada orang Islam yang seperti itu. Karena apa? Orang Islam lebih menghormati kitab sucinya ketimbang kita orang Kristen yang terlampau bebas berpikir. Dan kadang-kadang genit dalam penampilan. Maka akibatnya apa? Suka kalau dianggap punya pendapat yang berbeda. Awas loh. Ini saatnya iblis alaihi laknat memasuki otak kita untuk mengacaukan gereja. Nah, kalau ini sudah pesan profetik, tidak hanya saya menjadi seorang ilmuwan, semoga kita disadarkan, bertobat dari wacana para teolog genit yang hanya memikirkan intellectual exercise, tapi tidak pernah melakukan perbandingan dengan teks-teks yang dikritiknya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.